Cobain makanan New Zealand part pertama. Dan kali ini ada makanan instan random, harganya 200.000. Dan di sini ada ayam dan lain-lain. Oke guys, kali ini saya bakal ke salah satu supermarket yang ada di New Zealand, yaitu Park and Save. Nah, jadi ini bakal perjalanan ke sana, terus kemudian naik bus, dan nanti langsung cari makan makanan yang unik dan bakal kita cobain. Makanya untuk video kali ini jangan lupa ikutin semuanya. Thằng Linh có về không? Thằng Linh nhìn nào? Có, đang ở Việt Nam bây giờ. Không về à? Chưa về, chưa sang chưa đẹp. Con về đâu ấy? Thank you. Thank you. Oke, jadi di sini ada cara buat penyajiannya ya. Oke, jadi sebenarnya ini tuh lebih ke apa ya? Wow. Jadi ini tuh guys, ternyata ini tuh paketan. Nih lihat potatonya. Udah gila. Oke. Ini kita masak manual guys. Oke, ini potatonya. Ini onionnya, ini wortelnya, ini wortel, ini ayamnya, guys. Kukira ini tuh instan, ternyata ini terpisah-pisah, paket gitu ya. Ayamnya ada 2, kalian bisa lihat. Oke, ini kacangnya. Nah, baru ini bumbunya ya. Wah, ini kena scam kah? Waduh, gimana ya? Apakah saya harus masak? Tapi jujur saya nggak terlalu bisa masak sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena kita udah beli, sayang uang juga kalau misalnya nggak dimasak. Jadi kita coba aja masak. Nah, sekarang kita langsung mulai dari tutorialnya ya. Oke, yang pertama kita potong dulu si ininya ya, wortelnya. Nah, jadi si wortelnya ini sebenarnya barusan udah kucuci, tapi kayak ya udahlah, aku bersihin juga. Karena takutnya malah kotor atau gimana gitu. Jadi buat kalian yang udah jago masak, saya minta maaf karena saya nggak terlalu jago masak sebenarnya. Gila, ini berantakan banget sih. Saya nggak ada talenan, jadi saya potongnya pakai ini aja ya. Semoga nggak masalah. Oke guys, saya tadi udah potong-potong bahan-bahannya, dan di sini ayamnya juga udah dibersihin dan dilumuri oleh minyak. Nah, sekarang kita tuangin setengah dari si saus chermoula. Jadi ya kita langsung tuangin aja kali ya. Oke, jujur strong banget si bumbunya. Oke, ya bumbunya kuning banget sih jujur. Ini makanan Eropa banget sih kalau aroma bumbu yang strong dan seger kayak gini tuh. Kalau Indonesia kan lebih ke rempah-rempah yang pedas. Terus ini dilumuri ke dagingnya biar meresap. Oke. Semoga bener ya, jujur ini ngide aja sih. Karena tadi sebenarnya sempat ku cari-cari gitu ya di Google, apakah ada tutorialnya. Dan untuk produk ini tuh nggak ada tutorialnya. Jadi kayak ya udahlah, ini sengidenya aja. Semoga berhasil gitu. Dan ini sebenarnya aku coba masaknya setengah dulu karena ada total 8 ayam. Tapi ini aku coba 4 dulu aja. Nah, selanjutnya kita tambahin Royco dikit kali ya. Biar ada micin-micin dan juga cita rasa Indonesianya juga. Karena sebenarnya harusnya itu pakai sea salt dan juga pepper gitu. Tapi saya nggak ada pepper gitu. Dan garam yang saya punya ya cuma Royco gitu ya. Semoga ini cukup lah ya. Nah, selanjutnya kita tambahin si sayur-sayurnya, kita masukin ke sini gitu. Jujur ini sangat tidak higienis dan tidak bagus sekali. Kita masukin ke sini secara barbar. Oke, kita campur adukkan dengan si sayur-sayurannya. Kita tumpuk langsung. Kita masukin bawangnya juga di sini. Kita masukin wortelnya juga. Gila, ini kagak tahu bakal berhasil atau enggak ya. Ini kayak pertama kali saya masak yang bener-bener masak dan dengan bumbu yang kayak gini gitu ya. Nah, jadi ini dia hasilnya. Semoga hasilnya memuaskan
Kalian bisa lihat kayak gini bentukannya ya. Ini dia si ayamnya. Kita langsung oven. Oke. Semoga tidak gagal karena ini harganya 200.000. Kalau gagal cukup nyesek sih. Oke. Kita tutup. Nah, untuk lamanya dia sekitar 50 menit. Oke, di sini ternyata maksimal itu 30 menit ya. Jadi ntar gak apa-apa, kita 2 kali aja. Oke. Oke, jadi kita bakal masak ayamnya selama 50 menit. Oke, ini kita udah masak 50 menit ya. Dan dari bentukannya sih udah lumayan matang. Kita langsung angkat aja kali ya. Iya, ini dia. Kalau dari bentukannya sih udah matang ya. Oke, ini udah jadi si makanannya. Jadi secara bentuk sebenarnya nggak terlalu yang menggoda banget. Tapi overall ini udah matang. Jujur agak penasaran. Oke. Nih, kalian bisa lihat. Jadi si ayamnya udah matang, tapi memang nggak yang kering banget kayak digoreng. Terus si sayurnya udah cukup kering sih. Karena sebenarnya kalau di instruksi, sayurannya itu cuman sekitar 30 menit. Tapi karena tadi sekalian aja lah, ya udah nggak apa. Jadinya 50 menit dan jadinya udah kering gitu ya. Kita cobain dulu yang pertama sayurannya dulu. Kita cobain kentangnya dulu. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kentangnya matang. Secara bumbu nggak yang menyerap banget, tapi enak. Overall kentangnya enak. Asinnya kerasa. Tapi nggak yang asin banget. Oke, untuk kentangnya menurutku 8/10. Matangnya enak, bumbunya kerasa. Selanjutnya wortelnya. Ini wortelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wortelnya enak banget guys. Jadi si bumbunya itu kan asam, manis, dan juga seger gitu ya. Ditambah wortel ini, dia empuk gitu. Jadi bener-bener enak. Menurutku wortelnya 9/10 enak. Kita coba per bawang-bawangan. Bawangnya sih cukup hancur ya guys ya. Oke, ini ada bawang tapi kecampur sama kentang. Tapi ya udah kita cobain ya. Oke, enak. Wow. Bawangnya. Wah. Surprise ini enak banget, enak-enak. Bumbunya seger, kayak ada lemon, terus kemudian bumbu-bumbu aneh yang Eropa banget sih. Kita coba ayamnya ya. Oke. Jadi kelihatan, jadi bukan yang kering goreng, tapi dia kukus gitu, karena mungkin pakai microwave. Dan matang sih. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang bagian luarnya, ditambah kentang dikit. Ayamnya enak, tapi yang bagian dalam tadi bumbunya tuh nggak terlalu nyerap, jadi cuman dapat kukusan dan asin dikit. Nah sekarang kita coba yang luarnya ya. Bismillah. Wah, wah, enak. Jadi bumbunya itu memang nggak terlalu asin micin gitu ya. Jadi memang asinnya tuh cukup tipis gitu. Tapi ketika makan yang kulitnya, itu tuh asinnya tuh enak gitu. Karena nggak berlebihan, ditambah dengan pakai microwave yang lebih kerasa sehat gitu. Nah mungkin kita sekarang tambahin kentang ya. Tambahin si ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, ini enak banget. Kerasa banget masakan baratnya. Tapi secara keasinan masih tetap masuk gitu. Karena ditambah lagi mungkin tadi ditambah Royco juga ya. Jadi asinnya itu tetap masuk. Enak banget. Wah. Dengan effort yang dikeluarin, ini enak banget. Menurutku overall 9/10. Enak banget. Dan gak ada bumbu yang asam, manis, ala Eropa kayak gini di Indonesia. Enak banget. Wah. Enak. Si kentangnya tuh enak banget kalau dicampur sama daging. Tapi kalau wortel doang udah enak. Dan ini gak harus pakai nasi sih. Pakai microwave ini, luarnya tuh kering. Tuh, luarnya tuh kering. Secara rasa pun unik banget. Luarnya itu serasa digoreng, dalamnya itu serasa dikukus. Itu yang nambah kompleksitas si makanan ini juga sih. Ah.
kombinasi ayam, kentang, dan juga wortelnya. Enak banget guys. Oke, jadi barusan aku udah ngabisin 2 ayamnya dan ini lumayan kenyangin. Jadi secara bumbu, memang harus diakui gak semua bumbu itu bisa masuk dengan lidah Asia. Tapi dengan bumbu ini, itu tuh bener-bener masuk dan enak banget. Dengan harga 200.000, dapet 8 drumstick yang ukurannya gede banget. Sayur-sayuran, bumbu, dan juga ada beans juga. Jadi secara harga sebenarnya cukup normal, tapi memang agak effort dibikinnya. Tapi secara rasa ini enak banget, secara porsi banyak banget, dan menurutku worth it untuk dicoba. Dan ya, overall menurutku ini enak banget. Jadi paling gitu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Kedepannya aku bakal explore berbagai makanan New Zealand lagi. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan juga follow. Gitu aja untuk video kali ini. Semuanya bye-bye.